kita kalah sama negara yang non-Muslim misalnya. Mereka mau kok mengakui kesalahan, mereka nggak gengsi. Nah kesadaran itu yang saya lihat belum muncul di negeri ini gitu. Padahal kita negara Muslim. Gimana ya Pak cara munculinnya? Ini kan bahasa ini orang udah pada dewasa-dewasa ya. Udah kebentuk gitu karakternya. Ya kalau cara kita belajar agamanya cuma sekedar dihafal, hanya sekedar untuk mencari nilai, begini jadinya. Kita nggak paham dengan agama kita sendiri. Makanya kita nggak punya guidance di dalam kehidupan kita, mana yang benar, mana yang salah. Semuanya kita labrak. Yang penting gue yang untung. Jadi agama itu hanya jadi formalitas doang. Ini yang harus kita ubah, Pep. Kita nggak bisa gitu. Pengen misalnya menjadikan negeri kita tercinta ini negeri yang memiliki akhlakul karimah yang terbaik, tetapi cara kita belajar agama yang seharusnya agama itu menjadi pedoman kehidupan. Tapi cara belajar kita itu hanya sekedar basa-basi gitu. Kita nggak mau belajar untuk paham. Karena bagaimana sih kita bisa menindaklanjuti perintah agama kalau kita nggak paham? Benar nggak? Betul. Ini juga yang saya alami dulu waktu di zaman saya sekolah. Saya belajar pendidikan agama itu hanya sekedar formalitas doang. Yang penting ada nilainya di raport. Nah kalau kayak begitu terus mau sampai kapan gitu? Betul. Lihat orang Jepang loh, dari usia anak-anak aja ya, dari usia TK, mereka tuh udah diajarin untuk hidup disiplin, untuk hidup mencintai kebersihan, untuk malu kalau misalnya berbuat kesalahan, diajari semua itu di sekolah. Dan di rumah pun dilakukan hal yang sama. Makanya ketika anak-anak Jepang ini menjadi orang-orang dewasa kelak di kemudian hari, nilai-nilai itu yang mereka bawa. Jadi nilai-nilai yang kita bawa waktu kita dewasa itu bukan terjadi tiba-tiba gitu. Ya. Nggak ada upaya atau ikhtiar gitu untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Jadi itu. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan negara Jepang ya Pak ya, pasti kayak dibilang kayak kan negara Jepang cuma seuplit gitu doang. Indonesia adalah yang di sana, adalah yang di sana, adalah yang di sana, ribet, pemerataan pendidikan aja belum selesai. Ini lagi mau menanamkan ini itu. Ya, mencari alasan kan paling mudah. Ya, apalagi kalau alasan yang dibuat-buat. Iya sih. Ya iya, selalu aja ada gitu senjata pamungkas gitu kan untuk menghindari tanggung jawab. Ya mau sampai kapan kalau kayak begitu? Ya. Mau sampai kapan kita menjadi bangsa yang terlalu banyak alasan gitu? Juga sih. Ya saya kan juga merasakan ya waktu saya dulu masih anak-anak dan remaja, tidak adanya pendidikan budi pekerti yang saya rasakan gitu. Nah, tetapi ketika dewasa, saya dituntut harus punya budi pekerti. Kan bingung. Apa sih yang disebut budi pekerti? Saya aja nggak sadar gitu. Karena nggak pernah diajarin. Nggak pernah dipraktekkan juga. Betul. Akhirnya saya berbuat semau gue. Tapi waktu saya masuk ke dunia nyata, ke masyarakat, barulah hal-hal yang saya harus perbaiki itu ternyata ya sangat tidak menyenangkan gitu. Ya. Jadi saya belajar ya dari pengalaman hidup gitu. Nah ini kan seharusnya jangan sampai terjadi gitu. Pengalaman hidup lah yang memberikan kita tamparan keras gitu. Bahwa banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi misalnya dulu waktu ketika saya bekerja, pertama kali awal-awal saya bekerja, saya orangnya rada kurang disiplin misalnya. Terus saya hobinya bikin alasan gitu. Itu kan menjadi bumerang bagi saya.
Ya, saya kena omel, saya dijauhi oleh teman-teman sekerja akibat attitude saya seperti itu. Kan itu berarti saya belajar suatu ini ya, nilai itu dalam kehidupan itu dengan cara yang nggak enak gitu. Nah ini yang harus kita ubah sebenarnya. Tapi bukan emang pengalaman hidup itu ada untuk jadi pelajaran ya untuk kita? Iya, tapi bukan juga pengalaman hidup itu selalu ini ya tidak menyenangkan gitu. Ya, akibat kita tidak memiliki nilai-nilai kehidupan ya yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi gini deh, misalnya kita terjun payung, tapi tanpa pakai payung, tanpa pakai parasut maksud saya. Itu kan akhirnya terjun bebas. Bener-bener kan? Iya, betul. Nah seharusnya kan sebelum kita terjun payung kita harus dilengkapi loh oleh berbagai macam tools dan keahlian. Ya. Agar apa? Agar ketika kita melakukan terjun payung kita dapat melakukan dengan selamat sampai tujuan. Betul. Tapi kalau kita nggak diajari, nggak diberikan toolsnya, ya gimana kita mau terjun payung dengan selamat? Yang ada bunuh diri gitu. Ya makanya banyak orang yang kehidupannya seperti jalan di tempat, itu kenapa sih? Menurut kamu? Karena nggak dilengkapin tools tadi. Iya. Karena dia nggak menyadari tujuan hidup dia apa. Dia harus bersikap bagaimana. Jadi hal-hal itu tidak diajari ya bagaimana kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Betul. Nah itu. Menjadi seorang pemimpin juga harus dipersiapkan dari awal. Ya, dan kita juga harus melihat kalau memang kita sudah diajari tetapi kita masih belum kompeten gitu. Ya sudah. Kita tidak berani untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nggak usah malu kok kalau kita nggak mampu ya. Kayak saya sendiri dikasih amanah, Don, lo tolong dong kerjain hal ini. Pas saya ini coba evaluasi, saya mampu nggak nih untuk mengambil amanah ini. Kalau saya merasa nggak mampu ya udah sorry deh. Kayaknya ini bukan gue deh. Coba lo kasih ke yang lain. Ya saya sadar diri, saya nggak mampu gitu. Meskipun duitnya ada. Saya kan nggak mau image saya jadi rusak gitu sama orang yang memberikan amanah. Betul. Ya, karena cuma duit gitu. Tapi kan kalau misalnya kata pemerintah mungkin kayak, ya kan saya dipilih sama masyarakat. Ya kan maksud saya itu tadi, Feb. Kita nggak ada budaya malu. Kalau misalnya merasa nggak mampu, kenapa kita nggak nolak sih? Ya. Kan seharusnya hal itu yang ada di pikiran kita gitu. Bukan kayak orang polos tapi dungu gitu. Asal terima-terima aja. Ya. Nah itu, Feb. Jadi hal-hal inilah yang harus kita perbaiki gitu. Ya terutama budaya malu di negeri ini gitu. Ya kita kalau ingin mengubah secara bombastis gitu ya dalam hal pendidikan, akhlak di sekolah-sekolah, hal ini memang butuh waktu. Nah, tetapi mulai saat ini kita harus berkomitmen gitu. Kalau kita memang merasa nggak mampu diberikan suatu amanah, ya jangan malu untuk menolaknya. Itu aja sih. Paling terakhir deh Pak ya, ini kan pasti ada anak-anak nih yang lagi nonton ini, adik-adik yang bercita-cita mungkin menjadi presiden, menjadi menteri. Pesan Bapak deh buat mereka deh ya. Ya kalau saya sih bercita-cita setinggi langit ya. Kita jangan istilahnya cita-cita tuh rendah. Tetapi harus dibarengi dengan upaya atau ikhtiar yang terbaik gitu. Agar kita memang pantas gitu
untuk mendapatkan jabatan tersebut atau posisi tersebut. Ya. Jadi diimbangi juga dengan kemauan yang keras gitu, Betul. agar kita pantas gitu mendapatkan impian yang kita inginkan. Oke, ya. Oke, ada lagi Feb yang ingin kita bahas? Sudah itu saja. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir dapat kita petik ya manfaatnya ya. Karena apa yang kita suguhkan di pagi hari ini, semuanya itu demi kebaikan kita di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.